Itu, ingat Pak Anies, saya dukung Pak Anies, tidak main hati, ya. Suatu saat akan berubah. Ternyata harus berubah. Sayang, suara saya ngebantu suara Pak Anies, tapi maaf, saya harus mundur, berbalik arah, mendukung Pak Prabowo. Jelek buruknya Pak Prabowo, biarkan rakyat yang nilai, bukan Anda. Biar Tuhan yang lihat, bukan Anda. Begitu kalau menjadi seorang pemimpin, ya. Jangan melakukan hal-hal manipulasi. Jangan kotor. Politik itu seni, Pak Anies. Anda kan orang pintar. Politik itu seni, ya. Sama seperti pemain musik, pemain wayang, ya, seniman, ya. Politik itu seni, Pak Anies, seni politik. Kita diajak untuk berpesta demokrasi, bukan untuk berperang demokrasi, bukan Pak Anies. Jangan mengajak rakyat untuk berperang, untuk adu domba, untuk ngajak menyerang. Ini bukan zaman peperangan. Hati-hati Pak Anies. Waktu Anda jadi calon gubernur, ribut tuh Jakarta. Ada yang nggak dimandi, ada yang takut lah karena nggak disolatkan kalau mati lah. Kalau aku, ya pada saat itu gugur nilaiku, nggak. Aku tetap punya prinsip. Kalaupun aku mati sebagai orang Muslim, urusanku bukan lagi. Ya, ketika aku mati tidak disolatin, bukan urusanku. Itu urusan yang hidup. Urusan yang hidup. Aku sebagai orang Muslim, ketika aku mati karena aku memilih Pak Anies, itu bukan urusanku. Itu tanggung jawab yang hidup, bukan tanggung jawab yang mati. Aku udah mati. Tapi orang Muslim diwajibkan memandikan orang Muslim ketika mati. Apapun dosa dia, itu urusan kau sebagai yang hidup. Kalau aku udah mati, mau nggak dimandikan terserah. Itu resiko yang hidup, tanggung jawab kau itu. Tapi untungnya aku kuat iman, nggak tergiur aku. Makanya buka mata kalian, buka mata kita. Jangan bodoh, jangan mau lagi diadu domba, diberikan berita-berita bohong. Ya, bijaklah dalam memilih. Habis itu udah kembali kerja cari makan, urusin anak kita. Cukup. Makanya memilih presiden itu jangan main hati jangan dibawa. Jangan, cukup lihat aja udah. Kayak aku nggak main hati. Aku bisa mendukung Pak Anies, tapi nggak main hati. Aku lihat apa yang dilakukan ketika debat, sehingga aku bisa berubah lagi. Karena aku nggak buta aku nggak membutakan mataku. Aku nggak cinta banget sama Pak Anies. Halo, Muhammad Rasulullah masih ada di belakangku. Allah masih Tuhanku. Nggak segitunya aku. Seakan-akan dia yang terbaik. Ya? Enggak. Nggak ada aku main hati. Nggak mau aku kayak gitu berpolitik. Kayak anak kecil, kayak anak TK. Sebelum capres, Bunda milih siapa? Anies. Ya? Kusumpel mulut orang. Bunda milih siapa? Pak Anies. Kenapa? Karena aku belum lihat capresnya. Belum lihat debat capres. Di situ mataku melihat, menilai. Seperti apa sosok Pak Anies. Seperti apa sosok Pak Ganjar. Seperti apa sosoknya Pak Prabowo. Ya. Aku kalau udah orang menilai, kalau di dalam ruangan kerjaan, udah temen yang menilai kerjaanku, udah gak becus. Udah busuk berarti dia itu. Ya, nggak usah lagi bermanis mulut. Nggak usah lagi kau berpura-pura kerja baik di depanku. Ketika kau menjatuhkan kerjaanku. Ketika kau mencoba untuk menilai kerjaanku. Udah cari muka kau di depan bos. Udah gugur kau. Gugur. Ya, udah gugur kau. Bagaikan pohon yang rontok daunnya. Gugur buat aku. Ya, nggak perlu lagi aku nengok debat capres sampai ke 10 ke 11, nggak penting lagi aku udah. Makanya
Pintar bicara tapi bukan bijak dalam berbicara. Pintar bicaranya, tapi nggak ngontrol lidah. Bebas dia ngomong ngangong. Ya, pintar bicara, tapi nggak mengontrol. Ya, kalah otak sama mulut dia. Lebih cepat mulutnya daripada otaknya berpikir. Kenapa? Karena rajin itu kalau udah watak begitu biasanya udah ke wataknya dia. Suka nyinyir. Mungkin sehari-harinya Pak Anies suka nyinyir. Jadi kebablasan waktu capres. Waktu debat capres kebablasan. Kenapa? Karena dia hari-harinya dia nggak ngerim mulutnya. Makanya kebablasan dia nyinyir. Ngurusin tanah lah. Apa coba? Ini gila kawin aja kau menggatal aja kerjanya. Mengganggu aja kau. Ya. Gila nyinyir, kena nyinyir. Itu bukan lelaki sejati, ya. Itu mulut-mulut hemapiton biasanya kayak gitu. Ya, tulang lunak boleh. Lelaki yang terlahir memang udah tulang lunak, boleh ngomong kayak gitu, nyinyir mulutnya ke perempuan-perempuan. Pak Anies kan sejati, lelaki sejati. Punya istri kan, punya anak kan. Gak pantas ngomong kayak gitu Pak Anies. Kalau lelaki yang lahirnya memang gak punya syahwat sama perempuan, tulang lunak, lenggak-lenggok jalannya, mulutnya perempuan, wajar. Dua kepribadian, perempuan dan laki. Pak Anies kan enggak. Jangan menjadikan mulut kita kayak perempuan, Pak Anies. Gak salut aku jadinya. Sayang Pak Anies. Dari awal aku dukung Pak Anies sebenarnya. Tulus dari hatiku dari hatiku yang paling dalam aku pingin mencoba Pak Anies jadi presiden. Tapi karena itu, ingat Pak Anies, saya dukung Pak Anies, tidak main hati. Ya, suatu saat akan berubah. Ternyata harus berubah. Karena di debat capres Pak Anies berlebih-lebihan. Ya, yang bukan urusan Pak Anies, Pak urusin. Itu kan bukan urusan Pak Anies. Mau tanah kek, mau dia punya Pak Prabowo mau punya tanah wakaf kek, ya, tanah keramat kek, tanah apa kuburan untuk keluarganya kek, itu bukan urusan Pak Anies. Nggak kesana rananya. Udah buyar itu. Bukan ranah Pak Anies ngurusin tanah. Apa coba ngurusin tanah orang? Apa coba? Bukan ranahmu Pak Anies, ranah orang.